Jaket-jaket. Ini kira-kira kalau saya yang beli harganya diskon nggak? Nah, kurang tahu. Hah? Diskon ya. Diskon 90% ya. Ya. Boleh ya? Ya di sini banyak pemirsa Palkomtek TV, banyak pilihan, ada baju sweater buat cewek juga, ada juga di situ jaket-jaket buat cowok dan banyak lagi ya. Pasti nanti saya bakal beli satu karena di sini bagus-bagus dan yang pasti harganya terjangkau ya. Jadi ikutin terus keseruan kita di Bazar Palkomtek 2015. Jangan kemana-mana, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih pagi, kurang semangat sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, biar rezeki kita makin lancar ya. Amin. Oke, pada kesempatan pada hari ini adalah hari kedua seminar bazar yang diadakan oleh STMI Politeknik Palkomtek. Nah, seminar kita pada pagi hari ini kita akan mengangkat temanya sudah ada di depan, yaitu peluang dan tantangan bisnis menuju wirausaha sukses. Dan pembicara kita pada pagi hari ini adalah Bapak Wawan Gunawan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Wawan. Nanti kita akan ada tanya jawab dengan Bapak Wawan Gunawan. Jadi buat adik-adik semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Palkomtek yang ingin jadi wirausaha sukses, lalu Mbak pengen wirausaha tapi nggak ada modal, nah nanti bisa ditanyakan dengan Bapak Wawan Gunawan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Jadi jangan disia-siakan kesempatan yang sangat bagus ini untuk mendapatkan informasi mengenai UKM dan koperasi yang ada di Indonesia yang sekarang makin lama makin kesini makin berkembang. UKM juga dari yang kecil-kecil sekarang sudah makin besar. Ya, oke, sebelum kita mulai, karena kebetulan bangku bagian depannya masih kosong. Silahkan. Ya, barisan kedua diisi. Biar nggak ngantuk ya. Itu juga yang sebelah kiri Mbak Dini. Sudah? Aman? Aman ya? Oke, sudah sarapan? Belum ya? Oke, nanti setelah selesai seminar, di bawah kita kan ada bazar. Nah, jadi semuanya bisa langsung ke bazar yang ada di bawah. Kebetulan kemarin kalau Mbak Dini survei ke bawah, lihat-lihat ke bawah, banyak sekali yang jual makanan dari anak-anak UKM. Dari UKM-nya mahasiswa Palkomtek dan juga UKM dari luar ya, dari luar Palkomtek. Jadi semuanya bisa mampir langsung ke bawah ya.
Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan untuk Pak Wawan Gunawan dari Dinas Koperasi untuk menyampaikan tanya jawab. Pak Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di sini mungkin saya berhubungan dengan kampus ini sudah kali yang keempat, namun yang pertama di Palkomtek. Kami dari, khususnya saya sendiri, ini dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan. Ini tugas pokok dan fungsi, artinya adik-adik ini nanti kalau berurusan dengan UKM ataupun koperasi tingkat provinsi itu ada di kami. Tadi disinggung mengenai modal gitu ya. Ya modal Pak, kan katanya kalau usaha harus pakai modal. Ya. Kalau nggak pakai modal gimana Pak? Modalnya nekat Pak. Mungkin beberapa teman-teman banyak bertanya, sulit sekali untuk mendapatkan modal. Cuman kami juga bertanya, modal yang bagaimana? Nah, itu. Karena kalau menurut teori itu kan modal itu kan nggak mesti duit ya, uang. Nah, kira-kira modal itu apa saja? Ya, ada yang bisa bantu? Modalnya apa saja? Ya, silakan apa? Modal doa katanya. Apa? Jasa atau skill Pak Ada katanya. lagi? Ya betul. Ada lagi? Uang Pak katanya. Selain uang maksudnya. Selain uang, Ini kita selain uang. konotasinya selalu kalau modal itu. Iya, iya selalu uang Pak. Konotasinya kalau modal pasti uang gitu. Apalagi? Niat Pak katanya. Jasa, skill, niat. Ada lagi? Keyakinan. Ada lagi? Mental. Terus? Ada lagi? Mungkin kalau menurut saya koneksi Pak. Koneksi. Atau hubungan baik gitu. Itu semua ada di wirausaha. Oh semuanya ada. Ada di wirausaha. Itu sudah masuk dalam satu bagian. Tapi kalau menurut teori, selain wirausaha tadi itu skill tadi betul, skill, mesin ya, sudah itu kapasitas kita, kompetensi kita ya. Ya kompetensi. Itu merupakan modal. Kenapa saya bertanya modal yang bagaimana? Karena biasanya modal itu dikaitkan dengan uang ya. Ini banyak pengalaman sudah diberikan modal dalam bentuk uang jadi masalah ya. Dia harus mengembalikan, dia berurusan dengan hukum karena uang yang diterimanya tersebut sulit untuk dimanfaatkan. Kita bingung mau diapakan, akhirnya menyimpang, akhirnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan konsumtif. Nah, kegiatan pada hari ini sangat baik sekali dalam rangka untuk mencari modal-modal yang dibutuhkan tadi. Jadi bukan hanya uang. Nah, jadi galilah mental, galilah potensi kita ya. Nanti modal dalam bentuk uang tersebut akan datang sendiri. Jadi kemana mencari modal dalam bentuk uang tersebut? Gerbangnya adalah di Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan. Di mana untuk mencari modal di luar uang ya, di kampus ini pengalaman, pengamatan ya, keinginan. Nah, di sini saya akan materi peluang dan tantangan bisnis agar wirausaha ini tidak terpaku pada kekurangan modal dalam bentuk uang. Banyak sekali yang bisa kita gali.
Di sini ada nggak yang sudah berurusan dengan bisnis? Artinya sudah pernah mencoba-coba untuk berbisnis itu? Ada? Atau masih? Ada Pak, Masih? ini si Mbak yang ini udah mulai bisnis. Bisnis apa Mbak? Koperasi. Oh, bisnisnya koperasi Pak, Nah, usahanya? sama dagang. Nah, jadi ini yang perlu kami informasikan, koperasi itu wadah ya, lembaga untuk memberikan alternatif pemecahan masalah bagi anggotanya. Misal, anggota yang kurang modal, koperasi bisa memecahkannya. Jadi bukan koperasi yang ada di dinas koperasi. Koperasi yang ada di masyarakat seperti ya ibu apa adik seperti adik ini ya, itu koperasi yang dibangun oleh masyarakat itu sebagai alternatif untuk mendapatkan modal. Di tengah Ada hutan. tempat itu ya, atau di musim hujan. Ya nggak laku ya Pak ya kalau jual es. Itu kan. Jadi di sini harus kita perhatikan juga, tidak semua peluang usaha batu cincin. Terus dijual di mana tadi? Di hutan tadi itu ya. Nah, itu tempat. Atau kalau waktu jual batu cincin. Rasanya kalau waktu mau menjelang lebaran itu ada nggak yang mencari batu cincin itu ya? Paling baju apa nih? Nah, itulah yang perlu kita pikirkan, perlu dianalisa. Jadi tidak sembarang tempat atau waktu peluang bisnis itu bisa kita lakukan. Nah, tadi di bawah ada apa? Ada pameran ya? Iya ada pameran Nah, bazar Pak. itu. Mulai dari pakaian, makanan Pak. Nah, artinya bisa apa yang bisa kita jual di situ di tempat yang mungkin ini tempatnya terbatas kali ya, Iya, terbatas, lingkungan kampus. Iya lingkungan kampus. Nah, itu adik-adik sendiri yang tahu ya. Apa sih? Kalau misalnya jual yang tidak tepat itu ya di bawah, misal jual apa? Jual ikan sale misalnya, tepat enggak? Ini pengalaman ini, kami kan sering juga ada promosi pameran itu ya. Sebelah pakaian, sebelah ikan sale, ikan asin ya. Terus itu dijual pada waktu menjelang seminggu mau lebaran. Tepat nggak jual ikan asin itu? Ada nggak yang cari ikan asin untuk kebutuhan lebaran? Pasti pakaian kan? Nah itu. Jadi adik-adik, peluang usaha bisnis itu harus kita banyak observasi dan banyak bertanya. Observasi itu adik-adik sudah tahu kan? Banyaklah ngerti itu ya. Observasi secara ilmiah kan ada kan? Nah, jadi peluang bisnis itu harus dimulai dengan observasi dan banyak-banyak bertanya. Dimulai dengan ya menganalisisnya. Yang pertama itu peluangnya ada nggak dan risikonya besar nggak?
Kalau peluangnya ada, lakukan. Risikonya besar, atasi ya. Kalau peluang besar, ya, peluangnya ada, risikonya besar, kita banding-bandingkan dulu, ya. Kalau besarlah risikonya, mundur. Jangan lakukan, ya. Karena kita dikejar waktu, jangan disia-siakan waktu, ya. Jangan disia-siakan. Kita asik dengan peluang yang resikonya besar, habis game, ya. Nah, dan belum itu peluang dan risiko usaha. Yang kedua, lihat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan atau faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Itu biasanya digunakan analisa SWOT, ya. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Nah, itu faktor-faktor itu, ya, SWOT biasanya, ya. Kalau SWOT mungkin sudah banyak yang tahu itu, ya. Kalau kelemahan dan kekuatan, jangan sekali-sekali mengambil, menginventarisir bahwa itu bukan dari diri kita sendiri. Kekuatan orang lain kita manfaatkan, tidak bisa, ya. Kelemahan orang lain juga kita manfaatkan, tidak bisa. Jadi kekuatan dan kelemahan ada di dalam diri kita sendiri. Jangan sekali-sekali menginventarisir kekuatan, kelemahan, mengakui kelemahan ataupun kekuatan itu yang bukan punya kita. Karena nanti, ya, faktor-faktor yang ingin kita lihat, faktor keberhasilan gagalannya ini menjadi terus apa lagi gitu kan. Ada yang sampai siap untuk, kalau membawa ngangkat galon itu kan berat, ya, siap untuk memasangkannya, ya. Nah, itu maksudnya salah satu contoh peluang yang dikreatifi, ya. Jangan sampai adik-adik ini terpaku pada Pak lah banyak, ya, lah banyak itu yang jual air mineral atau banyak yang melakukan kegiatan usaha itu, mati di situ. Banyak saingan, ya, misalnya kan. Tidak, ya. Setiap kesempatan itu pasti ada celah untuk kita manfaatkan. Dulu tidak patip, jangan sampai kita terpaku pada satu hal, ya. Ada peluang sudah dimanfaatkan orang lain, kita mundur. Karena pasti kalah bersaing, tapi dengan ada ide kreatif dan inovatif dari pemanfaat peluang yang sudah ada itu, kita bisa sukses atau berhasil, ya. Jadi maksud saya, kita jangan berpikiran sempit gitu, ya. Segala sesuatu itu harus kita berpikiran positif bahwa ini menguntungkan. Itu dulu, yakinkan dulu, ya. Ini menguntungkan. Terus yang keempat, pengembangan ide kreatif dan inovatif. Ya, kalau sudah kreatif itu tentu tinggal enak kita untuk mengembangkannya. Itu menganalisis usaha atau peluang. Kami yakin di sini kalau adik-adik sudah ke arah itu, ini kan bisnis sudah banyak yang digeluti, ya. Nak bisnis apa lagi? Lah MC lah, banyak MC. Cuman kan kalau kita kreatif, ya, ada MC itu, ya, kreatif, dia bisa sekali aku pada satu hal. Ya, jangan sempit lah pikiran gitu, ya. Lanjut. Nah, ini yang berpikir positif dan kreatif, ya. Kalau kita sudah tanamkan pikiran positif dan pasti akan kreatif gitu, ya. Ya, itu tadi contohnya kan, kalau banyak kegiatan usaha yang sudah dilakukan oleh orang lain, tapi kita positif, ya, saya bisa melakukan itu dengan
kreativitas kita, ya. Misal tadi nge-MC tadi ya, nge-MC itu pembawa acara ya, pembawa acara itu tidak mesti harus sekarang ini. Kalau dulu memang sampai tahun berapa itu, kalau pembawa acara itu membacakan susunan acara kan, ya. Tapi dengan ide yang seperti itu banyak sekali, apalagi kalau di TVRI, RRI itu banyak sudah gudangnya MC-MC seperti itu. Tapi dengan kreativitas dan inovasi kita, ya, ini kita mempunyai kelebihan dari mereka. Ya. Berpikiran positif, percaya bahwa bisnis itu dapat dilakukan. Kita jangan mundur dulu, ya. Jangan kalau bisnis, oh Pak, banyak sudah yang melakukan itu. Ya kayak bisnis batu cincin ini ya, kan banyak ya. Nah, cuman dengan kreativitas kita, batu cincin kan tidak mesti dalam bentuk bundar kan. Ya, ini salah satu contoh kreativitas. Ada dalam bentuk lonjong, ya. Nah, dalam bentuk lonjong. Silakan kalau mau poin-poinnya saja ya. Karena percaya bahwa bisnis itu dapat dilaksanakan itu merupakan ya cara untuk menggali, memanfaatkan peluang bisnis seorang wirausahawan. Yang kedua, selalu menerima gagasan ya yang baru. Ya. Kira-kira contohnya apa itu? Selalu menerima gagasan yang baru. Biasanya kan kalau kita itu diajari atau diberitahu ini mungkin berapa persennya itu kan, apalagi yang memberi masukan itu kurang berkenan bagi kita pasti 90% kita ego kita menolak itu ya. Baca apa ya. Jangan apapun pendapat orang, ya. Mungkin pendapat orang itu kita anggap itu lebih jelek dari kita, itu jangan kita tolak, terima ya, terima, dan kita jadikan untuk upaya introspeksi diri, ya, untuk perbaikan ke depan. Itu berlanjut ke bertanya pada diri sendiri ya. Terus yang keempat, dengarkan saran dari orang lain ya. Biasanya sangat sulit sekali ini menerima saran dari orang lain ya. Mempunyai etos kerja yang tinggi. Kalau etos itu apa? Budaya ya, budaya kerja ya. Budaya kerja yang tinggi ya, etos kerja. Tapi kalau kita ganti etos kerja itu dengan budaya, kalimat tersebut terpaku pada budaya. Etos kerja itu artinya saking tidak bisa diwakilkan lagi, artinya bisa berarti ya apa? Bisa mengandung arti yang luas, maka digunakan etos kerja. Kalau budaya terpaku pada budaya ya, makanya digunakan mempunyai etos kerja yang tinggi atau budaya kerja. Budaya kerja itu artinya kalau gila kerja itu ya, gila kerja. Pandai berkomunikasi. Ini pandai berkomunikasi ini apa namanya? Pandai berkomunikasi ini bawaan lahir apa bisa kita bawaan lahir atau digali, bisa dipelajari. Ya. Bukan, pandai berkomunikasi itu pemikiran adik-adik ini, pandai berkomunikasi itu apakah orang yang banyak bisa ngomong atau lain atau gimana? Ah ya betul. Berkomunikasi ini bukan bawaan. Jadi jangan konotasinya pandai berkomunikasi ini orang yang pandai gaul ya, sudah tuh mudah apa namanya? Biasanya orang apa namanya itu? Orang yang terbukanya apa? Introvert, ekstrovert. Orang ekstrovert ya, bukan ya.
Orang introvert pun bisa berkomunikasi ya. Nah, pandai berkomunikasi ini bisa dipelajari ya. Jadi jangan kita terpaku pada orang bisa bergaul itu pandai berkomunikasi, belum tentu ya. Orang yang bisa itu biasanya orang ekstrovert ya. Orang introvert pun bisa pandai berkomunikasi ya. Malah banyak orang introvert itu yang lebih sukses daripada orang ekstrovert ya, karena dia pandai berkomunikasi. Jadi sepakat kan, pandai berkomunikasi itu bukan orang yang pandai bergaul, bukan ya. Pandai bergaul itu ya memang mungkin bawaan lahir ya, bawaan lahir. Tapi ada yang pendiam tapi dia sukses, pandai berkomunikasi. Lanjut. Nah ini yang kata saya tadi, SWOT ya. Nah. Jadi ada kekuatan, ada kelemahan ya, ada ancaman, ada peluang. 4 komponen ini ya diinventarisir. Diinventarisir itu artinya ya banyak-banyak lah ya, banyak-banyak. Misal kekuatan kita rajin apalagi terampil itu ya, banyak-banyak. Sampai mungkin tidak bisa lagi kita menginventarisir kekuatan kita, sudah habis itu. Terus kelemahan, sama seperti menginventarisir kekuatan, mungkin malas dan lain sebagainya. Artinya harus dituangkan secara jujur ya. Kekuatan dan kelemahan itu ada dalam diri kita, bukan di orang lain. Artinya faktor internal itu kekuatan dan kelemahan. Faktor eksternal itu peluang dan ancaman. Ancaman itu saingan mungkin. Peluang itu kesempatan. Itu faktor eksternal, diinventarisir dari luar diri kita. Kalau kita bisa menginventarisir dengan jujur dan tepat kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, ini menimbulkan strategi. Kalau strategi itu apa strategi itu ya? Bisa dianggap teknik cara untuk memenangkan persaingan. Caranya dengan bagaimana? Dengan mengkombinasikan faktor internal dan eksternal. Kombinasi itu menjadi strategi. Misal ya, kita kombinasi peluang kita pasarnya banyak peminat gitu ya, banyak peminat, itu peluang ya. Kekuatan kita banyak peminat produk kita, kekuatan kita bisa membuat produk tersebut. Artinya strategi yang kita lakukan jadi bisa dikombinasikan keterampilan, kemampuan kita tersebut, kita strateginya bagaimana memproduksi produk tersebut kan. Kita ada kekuatan kita bisa membuat itu ya. Peluangnya misalnya ada pasarnya, ada tempat jualnya, ada permintaannya, lakukan. Itu strategi standar ya. Itu jelas kalau ada peluang kita ada mampu pasti ya. Nah ini bisa juga kelemahan ya, kita kombinasikan dengan faktor internal dengan eksternal. Kelemahan kita kombinasikan dengan ancaman misalnya. Bisa tidak itu dijadikan strategi bisnis? Kira-kira. Karena menurut teori, kombinasi dari faktor internal dan eksternal ini bisa dijadikan strategi untuk memenangkan persaingan atau strategi untuk sukses berhasil.
walaupun itu kombinasinya tidak lazim. Kalau kombinasinya yang lazim kan kekuatan dengan peluang ya. Ini kombinasinya tidak lazim, kelemahan dengan ancaman misal. Itu bisa dijadikan strategi. Kira-kira contohnya apa gitu ya? Kelemahan jadi strategi. Kelemahan dengan ancaman itu dikombinasikan jadi strategi. Kira-kira ada kelemahan kita nih kan, tapi kita kombinasikan dengan ancaman jadi strategi. Nah, itu pikirkan ya, pikirkan. Misalnya kelemahan kita apa tuh ya? Kalau malas itu kelemahan gitu ya. Kita kombinasikan dengan ancaman. Ancamannya misalnya apa ancamannya? Apa banyak yang ancamannya apa misalnya? Orang malas itu ancamannya kalau di luar itu bisa jadi strategi dia. Atau ancamannya banyak produk ya. Apanya? Banyak produk. Ancamannya itu kan banyak produk yang dijual, banyak produk ancaman ya, banyak produk yang dijual. Produk apa misalnya yang menyebabkan malas tadi jadi strategi. Mungkin obat-obatan kali ya. Nah, banyak orang jual obat-obatan apa kan. Malas itu kan bisa jadi karena ada penyakit misalkan. Bisa dikombinasikan dengan memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan. Ya mungkin ya, kita sering malas apa ini kan ya, menjadikan kita termotivasi untuk kira-kira obatnya apalah ini ya. Akhirnya kita jadi pedagang obat misalkan dan lain sebagainya ya. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau teori kan pasti sudah dibuktikan ya. Walaupun itu strateginya tidak lazim, bisa dimanfaatkan untuk strategi kita meraih peluang. Lanjut. Jelas ya, syarat-syarat pokok memanfaatkan peluang itu optimis ya. Bekerja keras, positif, mau bertanya, mendengarkan orang lain, mengakui kesalahan, yakin hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Lanjut. Nanti kan kita tidak perlu lagi lah dicatat ya. Pakai flash disk bisa gitu ya. Sudah tuh banyak teori-teori seperti ini di internet ya. Bisa di browsing ya. Tergantung mana yang tepat. Ini cuman hanya sebagai media untuk berkomunikasi ya. Media berkomunikasi. Sebenarnya teori-teori ini banyak. Mungkin adik-adik lebih banyak teori-teorinya, cuman aplikasinya mungkin belum begitu banyak gitu ya. Artinya pelaksanaan di lapangan itu belum begitu berpengalaman gitu kan. Ini menurut Dr. DJ Swart, cara memanfaatkan peluang itu percaya dulu, yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Jangan bergaul di lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran kita. Ini bisa ada yang bantu gak? Maksudnya seperti apa ini? Jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran. Ini kan pendapat dokter ini ya. Nah kita sama-sama sini ya, sama-sama berpikir. Maksudnya apa sih? Nah kira-kira maksudnya apa? Ada yang bisa bantu gak? Contohnya seperti apa? Jangan bergaul pada lingkungan yang statis. Lingkungan statis itu apa maksudnya? Statis itu tetap itu ya. Itulah ya. Kalau di kampus kawannya itulah ya. Ya. Ada enggak di sini yang cak itu? Nah, itu lingkungan statis itu ya. Nah, menurut dokter ini jangan. Nah, artinya kalau kita makan terus ya, jadinya apa kita ini kan? Jadi kita harus
banyak-banyak makan berbagai jenis makanan, mengkombinasikan makanan ya. Jadi maksudnya jangan bergaul di lingkungan statis ya, orangnya itu-itulah ya, tempatnya itu-itulah ya. Ini akan melumpuhkan pikiran kita ya. Jadi orang baik bisa dia bergaul dengan orang yang tidak baik ya. Boleh ya. Kalau menurut dokter ini boleh ya. Jadi banyak-banyaklah bergaul di segala macam komunitas ya. Nah itu preman boleh ya kan. Sudah tuh apa lagi? Nah, jadi jangan ya itu-itulah ya. Kalau di kampus kita bergaul ya kawan kita cuma itu-itulah ya. Nah seluruhnya kita anggap kawan kita semua. Itu maksudnya jangan bergaul di lingkungan statis. Karena kalau kita cuma itu-itulah akan melumpuhkan pikiran kita kan? Ide-ide tidak berkembang ya. Ide-ide tidak berkembang. Orang dewasa bisa bergaul dengan anak-anak. Mungkin dengan timbul kita bergaul dengan anak-anak. Kalau ke bisnis ya, tentu kita tahu keinginan dari anak-anak. Kita jadikan peluang bisnis ya. Oh ternyata sekarang ini anak-anak ngetren di Lego ya. Mainan Lego itu artinya kita mainan Lego ya. Artinya kita jual Lego kan. Jadi itu maksudnya jangan bergaul di lingkungan statis karena akan melumpuhkan pikiran. Ketiga, senantiasa bertanya pada diri sendiri, introspeksi ya. Terus bertanya dan mendengarkan, perluas pemikiran. Itu cara membuatkan pulang lanjut. Ini mau tidak mau harus dipenuhi kalau mau ya. Kerja keras ya, kerja cerdas. Kalau servis itu dianggap itu pelayanan, mungkin dalam arti luas bisa servis itu ya pandai bergaul tadi bisa itu ya. Terus gairah ya. Ini standar, ini harus ada standar, ini belum lagi ditambah-tambah lagi. 4 unsur yang harus dimiliki seorang wirausahawan itu standar harus memiliki 4 ini. Kerja keras, kerja cerdas, pelayanan, kegairahan kalau itu dihubungkan dengan wirausaha atau dihubungkan dengan bisnis. Tapi bisa juga digunakan untuk kita agar sukses. Jadi wirausaha itu tidak mesti kita yang terjun di dunia jual menjual produk ya, ataupun jasa. Tapi bisa juga digunakan untuk kita sebagai pegawai, seperti saya sebagai pegawai negeri, itu bisa digunakan menggunakan 4 unsur ini. Karena kami juga diajarkan seorang PNS itu harus entrepreneur ya. Apalagi banyak keterbatasan negara kita ini untuk keterbatasan anggaran itu ya, untuk menaikkan pendapatan PNS. Kalau kita tidak pandai, tidak kreatif, maka PNS ini banyaklah yang terkendala dengan pendapatannya ya, sehingga menjadi menyimpang, menjadi hal-hal yang negatif ya, melakukan hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Jadi 4 unsur ini sebagai wirausahawan harus dipenuhi. Lanjut. Kalau terjun ke dunia bisnis itu ya, risiko-risiko yang mungkin terjadi inilah ya. Pertama, mungkin akibat teknologi peraturan bencana alam ya, sudah jelas itu kan.
Misal kalau teknologi, kita mempunyai kemampuan untuk bongkar pasang komputer ya misalnya, tapi komputer yang zaman yang dulu ya, zaman apa tuh namanya? Nah, DOS, jangankan DOS, yang baru lagi ini kan sudah WS ya, apa namanya? Sekarang lagi, terus komputer juga besar dulu ya. Nah, masih ada CPU-nya kan, CPU pisah dengan monitor ya. Sekarang kan karena perubahan teknologi itu mau tidak mau ya, itu harus kita ikuti, itu resiko itu ya. Nah, artinya kita harus berpikiran ke depan ya. Artinya harus kita mengembangkan diri, menggali lagi keterampilan yang lain itu ya. Seperti komputer tadi. Sekarang ada komputer yang CPU-nya di dalam itu ya. Nah, kalau kita karena lain beda sekali dengan yang CPU-nya terpisah. Nah, itu mau tidak mau kita harus belajar terus ya, agar usaha kita tersebut bisa berlangsung ya. Terus perubahan ekonomi dan selera konsumen. Itu bisa digali ya. Kira-kira ya selera konsumen itu pasti berkembang, dan untuk itu kita harus terus menerus ya untuk menganalisa pasar. Kira-kira keinginan konsumen itu yang seperti apa. Kalau usaha itu banyak menguntungkan, pasti banyak yang terjun ke usaha tersebut ya. Namanya persaingan ya. Itu tadi air mineral itu sudah sampai di komplek-komplek itu sudah ada air mineral ya. Nah, persaingan ini jangan kita mundur. Dengan kreativitas kita akan terus ya, terus bisa dengan. Terus memang kondisi ekonomi yang tidak menentu itu merupakan resiko juga itu kan. Ya seperti minyak, BBM naik itu kan, bagi ya, sembako naik pengaruh enggak pengaruh? Ongkos, BBM tuh ya, BBM itu naik kan, jelas berpengaruh dengan usaha kita, itu merupakan resiko. Kita lanjut. Nah ini menganalisanya, cara menganalisa ya, analisa kebutuhan pasar, kebutuhan produk, keberlanjutan usaha ke depan, persaingan usaha, pendapatan dan pengembangan. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, lanjut ya. Ini salah satu contoh ya. Nah ini tadi jual ikan asin pada waktu mau lebaran misalnya, jual ikan asin di tempat di toko pakaian misalkan. Nah ini tidak cocok itu ya. Lanjut. Analisis sesuai dengan kebutuhan materi atau produk. Nah ada beberapa analisa yang sepertinya tepat tetapi tidak tepat. Nah, kita harus menganalisa pabrik ban misalnya tidak ada di Sumsel, di Palembang ya. Dulu ada pabrik ban, belum lahir kali kamu ya. Di Palembang dulu ada pabrik ban, Intirup namanya. Ya, ada pabrik ban. Kenapa tidak? Padahal arti kalau pabrik ban di sini bahan baku ban apa? Karet banyak kan? Ngapa tidak didirikan pabrik ban di sini? Nah, kenapa? Untuk itu ada analisa mendalam bahwa pabrik tersebut dekat bahan baku atau dekat pasar. Dianalisa ternyata pabrik yang dibuat di dekat bahan baku ini tidak menguntungkan ya. Ternyata menguntungkan pabrik itu dibuat
atau dibangun di dekat dengan pasar. Nah, makanya ada di Jawa. Jawa itu kan banyak penduduknya, banyak yang punya mobil atau motor. Arti dia dekat dengan pasar ban itu tadi kan. Padahal bahan bakunya ada di Sumatera misalkan. Di Jawa itu ada tidak karet? Ada dikit-dikit paling kan. Paling itu untuk souvenir ya. Untuk souvenir paling. Nah jadi tidak semua apa yang kita lihat itu tepat didirikan, tapi harus dianalisis ya, dianalisa. Kalau sepintas ya, bahan baku banyak, pabriknya situlah. Kita tidak memperhitungkan untung ruginya lagi. Ternyata sulit sekali untuk membawa produk ini ke pasar lebih jauh, lebih banyak makan biaya, tidak menguntungkan. Jadi harus ditimbang-timbang dulu kalau menentukan lokasi ya, dengan bahan baku atau dekat dengan pasar, mana yang menguntungkan. Terus apa lagi nih? Minyak goreng ya. Minyak goreng itu kan di kita kan belum ada minyak goreng itu pabriknya ya. Yang ada sih CPO-nya ya. Kenapa CPO kita ini ada di Medan gitu kan? CPO kita dikirim di Medan atau di Jawa. Nah, ini dengan pertimbangan tertentu, dengan analisis tertentu itu lebih menguntungkan. Jadi tidak serta-merta apa yang kita lihat itu tepat kita laksanakan, tapi harus dianalisis ya, untung ruginya. Kan kalau bisnis ini untung rugi ya, untung rugi. Lanjut ya. Nah ini standar ya. Pasti yang kita analisa itu untung rugi ya. Jangan kita berbisnis tapi rugi, tidak usah, mundur lah ya. Bisnis tapi tidak menguntungkan, capek-capek ya. Kira-kira yang koperasi tadi itu kegiatannya simpan pinjam? Tidak. Apa itu? Itunya apa? Dominannya apa? Supplier. Anggotanya supplier juga? Enggak. Nah, kalau misalnya dapat order itu masuk ke koperasi atau masuk ke pribadi? Oh, ya, betul itu ya. Karena ada ya koperasi songket. Dia membuat songket, menjual songket. Anggotanya penyongket juga. Tepat enggak itu? Tidak tepat ya. Koperasi songket, anggotanya pengusaha songket, kegiatan usahanya harus dianalisis dulu ya. Jangan serta-merta kalau anggotanya penyongket, koperasinya songket juga. Belum tentu. Itu sudah kejadian ya. Akhirnya bersaing. Ternyata yang koperasi itu harus kegiatan usahanya yang dibutuhkan oleh anggotanya. Kalau anggotanya penyongket, dia dianalisis dulu butuh apa. Ternyata mereka bukan butuh songket, butuh penyongket atau butuh pasar. Dia sudah ada langganan sendiri. Koperasi jangan bergerak di bidang itu. Ternyata dianalisis dulu, ternyata anggotanya itu memerlukan bahan baku benang emas itu. Jadi koperasi harus kegiatan usahanya adalah menyediakan benang emas. Nah, kalau supplier tadi koperasinya apa? Bergeraknya di mana? Koperasinya bergerak di bidang apa? Oh, ini pemasaran atim. Nah, jadi koperasi yang menyiapkan bahan yang untuk dijual itu anggota. Nah, ya betul itu tepat. Jadi sejalan. Jangan dia beternak juga. Jangan. Nah, jadi sepintas komunitas kita itu belum tentu
menunjukkan jenis usaha koperasi, bukan. Karena lihat dulu koperasi itu kegiatan usahanya harus berdasarkan kebutuhan anggota, ya. Kalau peternak, jangan beternak karena bersaing dia kan. Peternak, koperasinya mungkin menjadi pemasar. Kalau memang modal, koperasinya adalah simpan pinjam. Lanjut. Nah, ini mungkin sudah banyak tahu ya. Nah, salah satu beberapa contoh ya. Beberapa contoh ya. Itu budaya orang Tionghoa ya. Kalau budaya orang kita kan yang penting buat rumah dulu bagus-bagus ya. Enggak tahu ngutang, enggak tahu lah katanya. Nah, ini budaya ya, ya bisa ada positifnya yang kita bisa ambil ya. Nah, tapi positif semua budaya mereka itu kita lihat itu ya. Kita ini di toko-toko pembelida kan pembelida banyak tanya kan. Kalau dia tidak, ya terima kasih, malah kita dikasih terima kasih malah. Suatu saat pada waktu itu kan kita iseng ya. Ini contoh. Saya sudah ngalami. Ya, kita bandingkan ya dengan apa salah satu oknum lah kali ya, bukan mengeneralisir ya. Orang kita ya. Sebenarnya tidak ada lagi orang kita orang ini kan budayanya ya, yang kita ambil ya. Dia kesannya karena kita hanya cuman bertanya, dia tahu bahwa kita tidak serius membeli, dia tidak melayaninya. Beda dengan orang Tionghoa. Walaupun kita tidak beli, kita bertanya, dilayaninya. Suatu saat kita punya duit, waktu itu kan iseng kan, kita lari ke situ pasti. Saya lah ngalami. Waktu saya punya uang, saya ingat dengan toko itu kan, ya saya ke situ lagi. Nah, itu. Jadi itu salah satu contoh. Lanjutkan lagi. Ya. Mengizinkan konsumen membeli tanpa tekanan, biar lambat asal langgeng. Kalau bahasa Palembang itu menang setarian itu seringnya kita gunakan tuh, ya. Menang setarian itu, yang penting dapat untung pada saat itu. Cuman dia tidak berpikiran jangka panjangnya. Orang tidak mau lagi ke situ kan, di kotai gitu di situ ya. Sudahlah, ada salah ke situ ya. Nah, jadi kita sering memanfaatkan menang setarian tadi ya. Terus lanjut, ya. Ini berapa? Inspiring hadis, berdaganglah engkau karena 9 dari 10 bagian kehidupan adalah dari perdagangan. Kekayaan tidak membawa mudarat bagi orang yang bertakwa ya. Kalau seorang entrepreneur itu dia punya semangat untuk kaya dan mengkayakan orang lain. Ya, itu namanya entrepreneur. Wirausaha. Wirausaha beda dengan UKM ya. UKM itu cuman 2%-nya yang wirausaha. Salah satu ciri orang wirausaha itu, UKM yang wirausaha, dia berniat untuk menambah tenaga kerja, ya. Dia berniat untuk menambah cabang. Artinya, misal pedagang bakso, ya, dia sudah ada niat untuk buka cabang di tempat lain. Nah, itu seorang wirausaha, karena dia menginginkan, semangatnya adalah kaya dan mengkayakan orang lain ya. Jadi dia tidak egois. Ini ada UKM yang mengatakan dia punya keterampilan tertentu ya. Katanya rahasia. Kita minta sebagai narasumber, oh itu rahasia perusahaan. Itu bukan seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan itu dia punya semangat untuk berhasil bersama-sama. Itu moto dari koperasi, kebersamaan itu ya, kebersamaan. Jadi dia ada semangat untuk mengangkat derajat orang lain. Itu seorang wirausaha. Pengusaha belum tentu wirausaha ya. Kalau dia sudah berpikiran wirausaha, artinya dia sudah bisa menarik atau ya minimal sudah berpikiran untuk membuka cabang
menyerap tenaga kerja, mencari tenaga kerja, menambah tenaga kerja. Nah, itu sudah merupakan ciri dari seorang wirausaha. Lanjut. Terus ya, lanjut ya. Belum ya, lagi tadi. Nah, tidak boleh menipu ya. Itu Nastarian tadi ya. Berbisnislah secara syariah, itu boleh, syariah konvensional boleh. Kalau syariah ada arti senang sama senang ya. Betul lah, kalau syariah itu kita artikan sederhana saja. Artinya senang sama senang ya. Kalau kita beli barang berapapun harganya tapi kita senang, itu sah kan? Tapi kalau kita minjam uang, bunganya besar, pasti kita tidak ikhlas ya. Hah? Bagi yang minjam mana bunganya besar? Beda ya? Beda kan? Batu cincin ini kan tak tahu kita harganya berapa ya? Tapi orang seneng ya. Enggak, saya ngomong ini miliaran orang, tapi orang tuh seneng dibelinya. Ya, itu bedanya ya. Tapi kalau duit, ya, lah tahu kita duit ya, ada bunga, dibungakan, ya. Artinya kita pinjam duit 10 juta, harus balik. Ada yang 20 juta, ada di tempat lain itu harus balik cuma 11 juta. Kan akhirnya kan ada perasaan kita itu tidak puas ya. Ya. Nah, itu cara konvensional. Kalau berdagang itu karena dari 10 kegiatan bisnis 9 itu berdagang itu sangat halal sekali berdagang tuh ya. Karena apa? Walaupun untungnya besar ya, si pedagang itu mengambil untung besar, tapi yang membeli itu senang ya. Beda dengan minjem duit ya, dibungakan. Pasti tidak senang kamu ya bunganya. Ya. Ya, belum lagi bayarnya kan, mending kan. Nah, tapi kalau beli barang, walaupun dianggap itu barang itu modalnya kecil ya, tapi kita senang, sudah tidak masalah kan. Dapat cincin ini ya. Itu cincin ada miliaran, karena di mana lah bentuknya miliaran itu kan. Tapi senang orang kan. Nah, itu jangan pernah takut akan persaingan ya. Nah, artinya zaman dulu itu ya, zaman Nabi kita dulu, Nabi Muhammad ya, itu sudah diajarkan wirausaha ya. Jangan takut bersaing ya, jangan pernah takut. Kalau ada tuh toko-toko yang di Jalan Sudirman tutup galau lah, seluruhnya jual yang sama ya, berjejer, berdempetan lagi kan. Itu contoh itu, lanjut ya. Ini salah satu contoh jenis usaha yang menjadi peluang ya, bidang perdagangan. Nah, arti bidang perdagangan itu bisa dalam bentuk memindahkan barang dari produsen ke konsumen, itu pedagang. Kalau dulu tuh maklar ya, boleh dikatakan maklar tak perdagangan itu. Terus bidang produksi membuat ya, bidang jasa juga. Nah, bidang jasa ini kan yang berkembang sekarang, jasa pembawa acara ya, jasa apa tuh, entertain ya, jasa entertain kan sekarang. Nah, jadi modal itu, ini jangan balik lagi ke modal duit lagi ya. Modal itu kan bisa dari keterampilan tadi ya, itu modal itu. Karena seorang entertain ya, misalnya kan tidak perlu dia modal kan, tidak perlu duit ya, modal dia keterampilan ya. Ya kan tidak pernah, bukan modalnya nanti bukan duit kan. Nah, modal bukan duit. Entertain banyak sekarang, kreatif inovatif tadi ya, dia sebagai pendakwah bisa. Jadi belajar. Jadi entertain yang sebagai pendakwah, entertain yang MC yang sebagai pendakwah ya, MC yang sebagai pendoa, sutradara. Itu baru ide kreatif itu. Saya baru nemukan itu, ada beberapa MC yang
melakukan hal itu. Ternyata menarik. Dan ini sangat diminati malahan kan. Bisa jadi malah cukup dia itulah yang jadi penceramah ya. Nah, malah lebih efisien ya. Nah, dan juga ini cara menganalisis usaha berdasarkan jenis produk ya. Satu, lihat dulu pengaruh lingkungannya, permintaannya, kebutuhannya, pesaingnya, dan kemampuannya. Jadi jangan kita tidak menganalisis untuk terjun ke dunia bisnis, jangan kita tidak mengobservasi atau menganalisis terlebih dahulu. Karena apalagi yang memerlukan duit ya, itu sangat berbahaya sekali. Kalau kita tidak didasarkan analisis kelayakan usaha, ini sangat berbahaya sekali dalam bisnis ini ya. Ternyata merugi ya. Misal warnet itu yang perlu adik-adik analisis itu kira-kira risikonya apa itu ya? Usaha warnet yang mengancam sekarang, yang kira-kira bakal mengancam akan rubuh gitu. Dulu ada gak? Mungkin sudah pernah dengar ya. Apalah zaman kamu lah itu ya. Wartel. Kalau kalian telepon umum tuh ya. Lah tuannya aku ya. Tidak ngalami ya wartel ya. Ada tidak yang ngalami wartel? Hah? Tapi masih bayi ya, masih kecil ya. Lah tuannya jadi ya. Ada salah satu pengusaha ya, usaha wartel, jor-joran dia membuka KBU namanya. KBU-nya kotak-kotak untuk bicara dia, KBU, kamar bicara umum. Gedung bagus, 2 lantai, selesai KBU-nya sampai berapa itu? Muncul apa misalnya? Muncul apa yang membuat dia jadi roboh? Handphone Pak. HP, handphone ya. Nah, roboh. Orang tidak lagi ke wartel ya. Nah sekarang warnet kira-kiranya ancamannya apa itu? Laptop murah Pak. Bukan. Internet murah Pak. Sekarang gratis, sekarang malahan di kantor tuh gratis, di KFC. Nah, suatu saat orang tidak masuk lagi ke warnet, suatu saat ya, itu masih bayar, ini gratis. Nah, gratis di kantor gratis. Kalau nak buka tidak perlu beli makanan dulu. KFC tidak dalam beli makanan duduk bisa situ ya. Ya kalau tidak malu kalau tidak malu ke KFC cuman mesen minuman nih, tapi berjam-jam duduknya jam-jam ya itu. Nah itu kan ancaman. Ini ada yang buka warnet gitu, hati-hati. Jangan nasibnya sama dengan wartel ya. Investasi lah banyak, minjem bank pula ya. Muncul HP, habis. Bisnis apa lagi? Telegram dulu ada dulu. Banyak ya yang dulunya itu sangat menguntungkan. Warnet dulu kan sangat menguntungkan juga kan warnet kan. Tapi itu harus hati-hati ya. Memang sekarang masih ya. Tapi harus hati-hati ya. Jangan sampai menginvestasikan terlalu besar untuk kegiatan usaha yang sudah jelas-jelas persaingan yang itu akan menghancurkan usaha kita. Nah, jadi dianalisa dulu kalau nak terjun ke dunia bisnis ya. Kan teori diajari terus kan. Nah, harusnya dimulai dengan perencanaan ya, baru sampai ke baru pelaksanaan sampai ke mengevaluasi pengawasan. Lanjut.
Ini contoh-contoh ya kalau bidang jasa. Nah, kalau rental PS masih panjang ya umurnya rental PS ya. Karena kan muncul PS lagi, PS yang baru ya. Apalagi yang kira-kira mengancam. PCD tidak lagi kali ya. Masih tidak PCD? Nah, ada tidak terpikiran adik-adik di bidang jasa ini yang kira-kira jadi selain MC tadi ya? Jadi, jadikan peluang usaha yang baru, bukan yang di sini, ini yang sudah lama ya. Kira-kira apa lagi peluang usaha jasa yang bisa jadi andalan? Ojek lama, ojek lada laku lagi kali, ojek motor murah. Bidang jasa apa? Guru ngaji, doa, ada tukang doa sini. Doa itu makan duluan, dapat duit pula deh. Setiap minggu dipanggil uang, kadang bukan minggu lagi ya. Tiap hari ada yang ulang tahun dan sebagainya. Apalagi yang kalau anak-anak muda ini apalah? Band ya, home band tuh ya. Banyak kafe-kafe itu kan. Itu jadi peluang, jadi tidak usahlah takut miskin itu ya. Kalau kita kreatif itu ya, banyak cara mendapatkan duit ya. Home band. Kalau pijat lah sudah ada ya, pijat ya. MC ya. Kalau MC kan, maka sekarang universitas ada juga buka yang jurusan MC ya. Ada. Jadi banyak hal-hal yang tidak di luar pikiran kita bisa menjadikan peluang bisnis. Kebanyakan itu di bidang jasa yang banyak lagi ngetren. Tukang doa, tukang apa tadi nih? Tukang doa di kuburan itu kan jadi. Kan orang lama-lama males kan untuk apalagi kalau di makam tuh apalagi kang bunga ya. Nah itu kan jasa juga itu ya. Jadi kita jangan terpaku pada satu hal ya, jangan terpaku pada satu hal. Karena sekarang ini segalanya mungkin, segalanya serba mungkin. Dulu mana terpikir kita nak beli air ya. Ya. Tapi mungkin bukan zaman kamu ya, zaman kamu itu sudah ada ya. Kalau zaman kami dulu tidak terpikir. Ya, tidak terpikir nak beli air itu untuk minum ya. Tapi sekarang malah enaklah beli air isi ulang daripada masak air sekarang ya. Tidak terpikir. Jadi jangan kita terpaku pada satu hal yang ada sekarang. Ya. Apalagi kamu masih muda ya. Bergaulnya banyak ya. Fasilitas banyak. Kalau dulu ya fasilitas cuma itulah ya. Nah, ini jangan. Apalagi MEA nanti ya. Nah. MEA itu apa kira-kira yang ada di dalam pikiran kamu tuh? Sederhana aja, jangan MEA itu adalah bukan. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan di MEA itu? Malah jadi peluang itu ya. Kita bisa berusaha di negara lain ya. Itu sederhana kan. Artinya nambah luas wilayah kita yang selama ini kita berusaha sekitar Palembang nila kan. Nak ke Jakarta lah kalah bersaing nah, ya. Ternyata di negara dengan adanya MEA ini menjadi peluang. Misal mungkin yang bisa kita masukin mungkin agak tinggilah kita dari negara itu. Misalnya ya, apa misalnya di MEA itu kan di tingkat ASEAN ya. ASEAN itu Singapura mungkin kita agak sulit juga ya kalau Singapura masuk situ ya. Paling tenaga kerja yang tidak terdidik aja yang bisa ke situ, Singapura, Malaysia apa ya. Vietnam misalnya, apalagi? Burma. ASEAN dulu. Nah,
mungkin lebih siaplah kita, makanya kita bisa masuk di situ. Jadi lebih luas ya, jangan jadikan ketakutan kita menghadapi MEA, tapi dijadikan, dimanfaatkan peluang. MEA ini Desember ini mulai ya, MEA. Artinya produk barang dan jasa tingkat ASEAN bebas masuk di negara-negara MEA, ya, negara ASEAN. Sekaligus saingan ya kan. Nah, cuman dia tidak bisa bahasa dusun kan, kalau dia mesti dia nak begawe di mana, misalnya Sekayu, dia tidak bisa bahasa Sekayu kan. Nah, jadi jangan takut, tetap kita itulah yang menguasainya. Malah kita yang harus memanfaatkan peluang masuk ke negara mereka dengan cara apa? Mempersiapkan diri ya untuk mudah berkomunikasi dalam itu bentuknya apa? Bahasa, minimal bahasa Inggris ya. Itu dikuasai, minimal bahasa Inggris, supaya kita mudah masuk ke negara mereka berkomunikasi. Kamu tahu enggak, negara Vietnam apa? Sudah belajar bahasa Indonesia, artinya dia nak nyerang ke sini kan, artinya nak berusaha di negara kita ini. Nah, bagaimana kita ya? Jangan bahasa Inggris pun kita tidak menguasai ya. Ngapa kita tidak menguasai bahasa Inggris? Karena kita tuh malu-malu. Ya. Walaupun salah, ya tidak apa-apa lah. Contoh Tukul tuh malah jadi bisa bahasa Inggris karena dia berani kan. Ya. Ya. Kan dulu belepotan kan bahasa Inggrisnya. Yang penting itu bahasa terabas-terabas gitu kan. Saya lah ngalami waktu ke Singapura. Ternyata pakai bahasa yang sehari-hari kita, yang bukan pakai grammar, pakai apa itu, malah bisa berkomunikasi. Yang penting itu dulu, yang penting bisa berkomunikasi. Jangan kita takut, oh ini salah, ini harus ada to be-nya. Tidak usah. Itulah yang salah kita ini. Kan aneh kalau kita pakai to be ya. Contoh kalau di bahasa Indonesia, mau kemanakah kamu misalnya kan? Aneh kan malahan kan? Yang bagusnya kan nak kemana kan, itu kan? Sudah Anda bagus memang, cuman kan tidak tepat kan? Nah ini yang buat kita mungkin ini pendapat saya sendiri. Masyarakat kita bahasa Inggris kan kita terpaku di itu tadi, di tubi tadi, terkungkung di situ ya. Sehingga kita ya. Apalagi malu ya. Sehingga tidak menguasai malahan ya. Kalau bahasa Malaysia campur-campur bahasa. Ya. Akhirnya dia menguasai kan. Tukul, campur-campur, belepotan kan. Siapa lagi yang kira-kira yang Piki ya. Piki Prasetyo ya. Malah jadi terkenal dia kan. Jadi itu yang maksudnya, pesannya di sini, kita jangan terpaku dengan jangan terkungkung ya, atau berada dalam lingkungan yang statis ya. Karena itulah kesalahan kita. Mungkin kesalahan kita semua itu ya. Tidak tahu apa, ini pendapat saya juga itu kan. Kita kan terlalu bangga dengan bahasa kita sehingga kita melupakan pergaulan kan. Sehingga malah ketinggalan malahan kan. Nah ini contoh-contoh ya, pengelompokan produk kebutuhan masyarakat misalnya mempermudah pekerjaan rumah, panci, serbaguna, rice cooker ini salah satu contoh ya. Mempermudah pekerjaan di luar rumah, tas multifungsi, tenda, ransel, jaket dan sebagainya, multilokasi, air minum kemasan, mie instan, airbed dan sebagainya. Tidak terpaku di sini kalau seorang wirausaha ya. Kamu ini kan sebagai gambaran bahwa sesuatu itu tidak mati di sini, tidak statis ya. Mungkin multilokasi ini tidak saja air minum, mungkin apa gitu kan. Nah itu. Lanjut. Analisis peluang usaha berdasarkan minat
konsumen, tentu dengan observasi, wawancara dan angket atau kuesioner. Ya. Ada yang jual dodol bunga mawar ya. Pernah lihat enggak di TV dodol bunga mawar? Hampir setahun dia ditolak ya. Apa dia? Itu salah satu bentuk observasi ya. Ternyata rasanya kurang tepat, akhirnya sekarang dia berhasil ya. Ada dodol bunga bukan dodol bunga mawar, sirup bunga mawar ya. Sirup bunga mawar apa tuh? Kan aneh. Baru dengar kali kamu ya. Nah, sirup bunga mawar ya. Sudah tuh banyak ya. Terus kulit manggis, dulu tuh kan takut kita makan manggis. Manggis campur gula racun ya. Sekarang kulitnya bisa jadi kulit duren ini. Nah, ada yang sudah mulai, ini ide kreatif juga, buat keripik dari buah para. Nah, ada enggak sih? Buah para itu buah karet itu ya, karet. Buahnya tuh yang isinya yang dalam. Jadi keripik yang gabus tuh ya. Nah, ada sudah. Nah, cuman itu perlu diteliti lagi karena tingkat racunnya sianida ya, racun itu kan beracun itu ya. Itu masih tinggi ya, masih tinggi. Tapi idenya sudah bagus itu ya. Idenya sudah bagus. Artinya sesuatu yang tidak lazim sekarang jadi lazim ya. Jadi pesannya jangan kita berada dalam lingkungan yang statis tadi ya. Ya itulah. Nah, kita enggak kapan lagi nak maju ya. Kalau nak berbahasa nak pakai tubi-tubinya ya, nak pakai grammar yang bagusnya ya. Bukannya kita nak lomba bahasa. Bahasa itu kan untuk berkomunikasi. Itu yang pertama. Kalau untuk lomba bahasa boleh ya. Nah itu yang salah kita kan. Selama ini lagi jadi kita takut kan. Oh apa dia tidak pakai s, tidak pakai tu kan. Akhirnya tidak bisa berkomunikasi akhirnya kan. Nah, kalau dengan kita bercampur aduk terserahlah ya. Sekarang seperti itu. Terserah nak campur-campur bahasa daerah laju kan. Penting bisa berkomunikasi. Nak bahasa bahasa Tarjan, yang penting bisa berkomunikasi. Itu. Jadi jangan takut-takut ya. Jangan takut-takut. Terus budaya kita juga ini sering mengejek ya. Nah, ngejek kalau kawan salah itu budaya juga gitu. Nah, jadi tapi sekarang sudah hilang ya, budaya-budaya itu sudah semakin lama semakin hilang. Yang kita kalau kawan kita salah terus kita ejek itulah sudah mulai hilang ya, sudah mulai hilang. Kita sudah bisa menghargai satu sama lain, bisa menghargai teman kita sendiri. Karena apa? Kesempurnaan itu hanya milik. Jadi enggak usah, walaupun kawan kita salah ngomong ya, itu jangan ditertawakan. Itu budaya sebenarnya itu, sehingga menimbulkan mental dari anak-anak kita ini menjadi pemalu, jadi kan, jadi takut ya. Nah, itu. Tapi sekarang sudah hilang ya budaya seperti itu ya, sering ejek mengejek itu ya. Ejek mengejek kita tuh ejek mengejek yang bukan lelucon ya, kelemahan teman kita sendiri yang kita ejek itu ya. Nah, lanjut. Nah ini sudah agak lebih teknis gitu ya. Kalau sudah dianalisa secara mendalam, ini jenis usaha yang diminati harus memperhatikan keuntungan jelas. Kalau ada untung ya, tidak ada pasarnya, ada usah terjun ke bisnis itu ya. Nah, jadi lihat dulu ada enggak pasarnya, ada enggak peminatnya, baru kita terjun situ. Wirausaha harus berani menanggung resiko yang cerdas. Jangan resiko yang kebablasan. Resiko yang cerdas itu dia yakin bakal mampu untuk mengatasinya ya. Jangan resiko yang kebablasan. Lah tahu itu bakal mati tegak di tengah jalan. Itu resiko kan, berani memang. Tapi seorang wirausaha itu harus
cerdas ya. Cerdas itu smart aja, kerja cerdas, kerja cermat, kerja keras. Nah, berani menanggung resiko. Nah, kalau sudah kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, pasti resiko yang dia berani menanggung resiko itu sudah dipikirkannya ya. Nah, karena dia cerdas, resikonya itu sudah kuasainya. Terus modal. Nah, kalau modal ini kita ada kredit usaha rakyat, KUR, bank ya. Ada CSR dari badan usaha milik negara. Kalau di sini USRI, Pertamina, PTPN, Jamsostek, ya. Apalagi Angkasa Pura. Itu bantuan BUMN, kredit BUMN yang bunganya rendah ya. Terus bantuan dari pemerintah, kita sudah 2 periode ya mengumpulkan adik-adik mahasiswa calon wirausaha itu dalam gerakan kewirausahaan nasional. Di situ diajarkan cara membuat proposal sampai mengajukan proposal ke Kementerian Koperasi, itu mendapat bantuan modal gratis, tidak mengembalikan, namun dengan catatan tidak boleh digunakan untuk yang bukan kegiatan usaha yang direncanakan. Itu program wirausaha pemula, bantuan modal untuk wirausaha pemula yang baru nak terjun, gratis, bansos. Itu sudah 2 periode. Dan di universitas di Kopertis juga sudah 2 kali juga itu ada bantuan untuk mahasiswa yang ingin terjun ke dunia usaha. Dan ada juga modal untuk wirausaha pemula bagi pemuda ini ada di lembaga pengelola dana bergulir ya. Di kementerian juga ada, juga di pemerintah daerah masing-masing. Jadi banyak modal dalam bentuk duit ini ya. Asalkan tunjukkan dulu bahwa kita itu terjun ke dunia usaha yang memang dijadikan andalan untuk kehidupan ya. Jadi tidak melulu habis tamat di sini nak begawe di pegawai negeri ya, nak jadi karyawan ya. Nah, tapi kita bisa mencari karyawan atau menyerap tenaga kerja, itu keinginan dari kami ya. Nah, kalau ini sudah adik-adik tunjukkan, maka kita akan mensupport, memfasilitasi baik itu barang maupun uang dalam bentuk modal. Kami nak lihat dulu kira-kira yang memang serius terjun ke dunia usaha, tunjukkan dulu ya. Kalau itu ada, baru kita fasilitasi, kita bantu, baik itu melalui koperasinya ataupun langsung ke adik-adik. Itu modal ya. Terus lanjut. Nah, ini teori ini ya, bisa browsing banyak ini. Lanjut ya. Lanjut ya. Nah, itu teori juga, terus. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi sesuatu itu jangan statis ya. Segala apapun bisa dijadikan, sampah pun bisa jadi peluang ya. Sampah ya. Nah, jadi tidak jadi pegawai sudah nganggur, jangan ya. Banyak yang disediakan oleh alam ya, disediakan oleh lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan ya. Apalagi punya keterampilan, tidak punya yang disediakan alam, kita punya keterampilan, punya pergaulan ya. Nah, pergaulan itu sebagai aset juga itu ya, pergaulan ya. Mungkin dari teman kita bisa dapat ide, dari teman bisa dapat pekerjaan. Lanjut.
untuk berusaha itu mulailah dengan ide. Artinya ada ide. Ide tadi hasil observasi kan. Dari hasil pengamatan ada pasarnya, ya, ada bahan bakunya, ada peluangnya. Timbulkan ide. Nah, ide untuk buka usaha apa sih? Nah, terus berpikiran kreatif dan inovatif. Kan ide yang kita buat itu tentu dari hasil observasi. Sudah banyak dilakukan oleh orang misalnya kan. Kita jangan mundur di situ. Tapi kita harus kreatif dan inovatif, mungkin dengan kreativitas kita itu mengkombinasikan ide-ide itu dengan kreativitas kita menjadi bentuk usaha baru yang bisa memenangkan persaingan. Lanjut. Nah, ide itu kan dimulai dengan ide itu kan daya pikiran kreatif ya. Didapat dari melihat, mendengar dan merasakan. Lanjut. Munculnya ide itu kapan saja ya. Mungkin kalau sini adik-adik lagi pacaran kan nimbulkan ide enggak kalau lagi? Nah, lagi berdua. Ya? Bisa ada ide bisnis enggak kalau lagi? Hah? Pacak katanya. Contohnya apa? Ini yang positif ya bukan? Jadi pacaran ya kan, ada enggak ide-ide positif ya kan? Aman ya kan, bisa jadi kan, apalagi kan? Hah? Nah, pelaminan. Langsung ke pelaminan itu. Jadi ide itu kapan saja, lagi mancing. Punya ide kan? Ide kreatif ya, lagi mancing ya. Jangan kau pikir mancing itu buang-buang waktu. Bisa jadikan ide ya. Pokoknya sekarang ini tidak ada yang tidak mungkin ya, itu. Semuanya mungkin. Karena apa? Manusia semakin banyak, manusia semakin bermacam-macam tingkah dan polanya, sehingga bermacam-macam juga kebutuhannya. Ya. Dunia semakin mengglobal, artinya apa? Tidak ada batasan lagi kan? Nah, ke Jakarta itu cuma 50 menit. Ya. Ya artinya kan tidak ada batasan lagi. Balik sore, pergi pagi, balik sore. Bisa kan? Nah, jadi semuanya serba mungkin sekarang ini karena manusia semakin banyak, semakin macam-macam kebutuhannya, bermacam-macam tingkah dan pola. Ya. Jarak semakin dekat ya, tidak ada lagi batasan. Jadi kapan saja, di mana saja, dari apa saja, dari siapa saja itu ide itu muncul ya. Jadi yang perlu pesannya di sini ya. Pesannya sini tidak ada yang tidak mungkin untuk terjun ke bisnis. Tadi itu pesan yang pertama itu jangan kita selalu berada dalam lingkungan statis. Kedua, ini tadi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin untuk terjun ke dunia bisnis. Lanjut. Bagaimana mempertajam ide? Itu pertama, bagaimana pelayanan agar lebih cepat, bagaimana membuat ongkos produksi menjadi lebih hemat, bagaimana cara mengurangi efek samping, bagaimana agar lebih mudah dikemas dan disimpan, diangkut, bagaimana memperbaiki desainnya, bagaimana merubah penampilannya. Itu untuk produk. Intinya adik-adik mempertajam ide itu efisien dan efektif. Itu. Kalau tidak efisien artinya boros, tidak untung ya. Terus makan waktu, tidak usah gitu ya. Jadi idenya itu harus efisien dan efektif. Ini sudah dibicarakan tadi ya, bahwa prinsip keharusan untuk terjun ke dunia bisnis itu analisis peluang, buka wawasan, bertindak efektif dan efisien, tidak berpikiran yang muluk-muluk ya. Adik-adik kalau membuat proposal atau membuat analisa
pasar, analisa bisnis, studi kelayakan, jangan dipaksakan. Itu artinya dibagus-baguskan. Kita harus jujur di situ karena itu akan menentukan keberhasilan atau tidaknya kegiatan bisnis yang akan kita lakukan. Jadi pesan yang ketiga itu jujurlah sebagai diri kita sendiri ya. Yang pertama itu tadi apa tadi? Pertama apa tadi? Pesan kami. Nah, pesan sponsor. Nah. Yang kedua tadi kan tidak ada yang tidak mungkin ini. Yang pertama tadi jujur. Yang ketiga ya. Jujurlah dengan jadilah diri kita sendiri ya. Nah. Yang pertama tadi ada, ngapa kelupa juga ya? Pesan pertama, pesan kedua tadi kan tidak mungkin ya. Nah, pesan ketiga, jadilah diri sendiri. Pesan pertama tadi tidak ada yang nyimak. Artinya lupa ya? Hah? Itu yang ketiga. Yang pertama, tidak nyimak ya. Yang kedua, tidak ada yang tidak mungkin ya. Yang pertama, jangan statis tadi, jangan berada di lingkungan statis, jangan statis lah, jangan artinya pergaulan itulah misalkan berada di lingkungan itulah itu, jadi jangan berada di lingkungan yang statis ya, suasana yang statis itulah. Karena makan pun perlu kombinasi, tidak mungkin makan sayur terus ya. Arti kan bisa berada itu pertama. Yang kedua itu, yang pertama kan jangan berada di lingkungan statis ya. Yang kedua lupa lagi. Yang ketiga, jadilah. Yang kedua, tidak ada yang tidak mungkin itu ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Nah, terus itu ada keharusan, ada larangan. Jangan sok pintar deh. Rakus, berpikir terlalu jauh ke depan. Tidak boleh juga terlalu jauh ya. Misal ya, kita nak keluar rumah, takut ditumbur mobil ya kan, dilaksanakan belum ya. Lah takut itu ya. Nah, itu terlalu jauh dah itu. Atau apa ya? Kalau kita keluar saking kita ketakutan kita itu keluar karena misalnya nanti ada kejatuhan pesawat misalnya kan, itu terlalu jauh ya. Nah, apalagi itu. Jadi jangan terlalu jauh berpikiran, jangan berpikir terlalu jauh ke depan. Kalau negatif seperti itu, positifnya juga mungkin terlalu jauh ke depan. Kalau adik-adik ini ya, mungkin enggak bisa berpikir nanti bukan deh. Apa namanya? Jadi presiden misalkan, termasuk di kategori berpikir terlalu jauh ke depan enggak? Posisi sekarang kita, saya bertanya ya, kalau nak jadi presiden, tapi posisi kita sekarang itu terlalu berpikir terlalu jauh ke depan enggak? Bisa tidak, bisa iya, bisa tidak ya. Atau cak ini apa tuh, berpikir terlalu jauh ke depan posisi sekarang jadi profesor ya, terlalu jauh ya. Nah, tidak juga, tidak juga ya. Hah? Tidak terlalu jauh dak, boleh, cuman terlalu jauh dak maksudnya, termasuk kategori terlalu jauh dak. Posisi sekarang nak jadi presiden, termasuk berpikir terlalu jauh dak? Nah itu maksudnya kan, kalau boleh itu boleh, bisa jadi berapa tahun yang akan datang jadi kamu jadi presiden tapi terlalu jauh dak? Nah, jadi maksudnya seperti itu kira-kira kan.
Tapi itu relatif terlalu jauh tuh kan. Ya, Tapi dunia bisnis tidak bisa mengangan-angan ya. Dia harus realistis ya. Kalau itu kan bisa jadi mengangan-angan, terlalu banyak resikonya, terlalu banyak jalan yang dilalui. Itu tidak baik ya. Berliku-liku ya. Arti terlalu ke depan, terlalu jauh ya. Nah, itu tidak baik ya. Lanjut ya. Contoh-contoh kreativitas inovasi. Nah, ini ya. Ini contoh ya. Terus cak nyado ininya nih. Teh botol sosro ya. Nah, lanjut. Nah, ini analisis SWOT tadi ya. Ini contoh menginventarisir kekuatan sampai tidak ada lagi kekuatan yang bisa diinventarisir. Nah, inilah. Terus strength kekuatan. Nah, contoh-contoh ya. Kuliner bakso. Kekuatannya warga sekitar menyukai makanan berkuah, konsep yang ditawarkan menggunakan IP, kurangnya tempat nongkrong anak muda, harga rakyat konsep anak muda menggunakan lesehan mudah diakses dan sebagainya. Nah, itu bukan ide-ide kreatif. Terus lanjut yang bakso tadi ya. Nah, itu maksudnya jadi kelemahan ini ini strategi SWOT untuk bukan untuk pedagangnya, bukan untuk wirausahanya ya, tapi untuk bisnisnya ini. Kalau untuk pedagangnya, untuk wirausahanya, tidak boleh menganalisis dari luar ya. Banyaknya pesaing itu bukan kelemahan ini, dari luar itu, bukan. Nah, lanjut. Ini mungkin contohnya lain nih, salah nih contohnya. Lanjut. Habis kali ya. Nah, ini kolom ini bisa dimanfaatkan untuk mengkombinasikan strategi SWOT tadi ya. Nah, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman bertemu di tengah jadi strategi ya. Contoh, strategi kombinasi antara kekuatan dengan peluang, itu strateginya atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Kalau kita kombinasikan kelemahan dengan peluang, gunakan peluang untuk mengatasi kelemahan. Kalau kita menggunakan strategi ancaman dengan kekuatan, gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Kalau kita mengkombinasikan kelemahan dengan ancaman, kita meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman. Itu teori, mudah-mudahan bermanfaat, bisa digunakan ya. Cara analisa SWOT yang adik-adik tadi tarisir kelemahan kekuatannya dikombinasikan dengan menggunakan alat ini. Mungkin ada lagi tayangannya. Hampir habis ya. Nah, ini salah satu contoh kombinasi strategi tadi ya. Nah, strategi tadi bertemu di tengah ya. Nah, ketemulah strategi kekuatan dengan peluang, strategi SO, strength dengan opportunity. Jadi strategi, contoh bahan baku mudah, pasar masih luas, yo banyak-banyak produksi, ini kan, ya, hampir setiap orang butuh, pesaing belum banyak, banyak-banyaklah outlet, banyak-banyaklah cabang, ya. Sudah jelas pasarnya ya, bukan halalnya, halal. Ada program, ada modal ya, ada program KUR itu ya, KUR namanya itu kan arti modal ya. Bisa strategi kekuatan itu dikombinasikan dengan kesempatan buat harga yang terjangkau. Modalnya ada, pasarnya ada, artinya kita tinggal menentukan harga yang bersaing, yaitu buat harga yang terjangkau. Mungkin itu adik-adik yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita tutup untuk Bapak Gunawan Gunawan. Oke, tadi sudah sangat panjang lebar ya tips, lalu attitude kita kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha yang
bisa kita jalankan kalau seandainya kita ingin sukses. Nah, buat adik-adik semuanya yang ingin bertanya, silakan. Ya, sudah ada yang angkat, Pak. Namanya sama jurusannya ya. Nama saya Andi Prasetyo dari jurusan Sistem Informasi. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita mengembangkan memanajemen keuangan dalam wirausaha agar usaha kita dapat terus berkembang. Ya, ada lagi? Ya, yang di belakang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Doni, program studi TI. Ingin bertanya soal syari'i tadi, Pak. Syarat-syarat sisanya kan cuma sahbah ya, Pak ya. Sama-sama suka. Itu bisa dikatakan syariah. Bener tak itu, Pak? Ada lagi yang lain? Oke, dua saja dulu ya. Oke, yang pertama tadi pertanyaannya adalah bagaimana memanage atau mengatur keuangan supaya bisa keuangan kita tuh bisa berkembang baik dan usaha juga bisa berkembang dengan baik, Pak. Yang kedua adalah syarat syariah, Pak. Tadi Bapak kan udah ngomong kalau syarat dari sebuah perdagangan syariah itu adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Terkait masalah untung atau tidaknya mungkin gitu, Pak. Ya, silakan, Pak. Tadi dari siapa? Dari Andi sama dari yang belakang tadi siapa? Dari Doni, Pak. Baik, terima kasih Andi. Nah, kalau memanage uang agar bisa berkembang dengan baik, manage uang ini ya, atau memanage apapun, itu gunakanlah fungsi-fungsi manajemen. Tahu enggak fungsi-fungsi manajemen? Dimulai dari POAT itu ya, dimulai dari perencanaan ya. Dimulai dari perencanaan, artinya segala sesuatu itu harus dimulai dengan perencanaan. Ada perencanaannya dulu ya. Contoh, kita rencanakan pengeluaran sekian, misalkan komponennya apa-apa saja yang direncanakan. Pendapatan kita sekian, komponennya apa saja ya. Jangan lakukan di luar perencanaan itu. Contoh yang banyak terjadi di masyarakat, buka warung ya, manisan, apalagi jual permen dan lain sebagainya ya. Itu kan untuk dijual. Datang cucungnya, datang anaknya Melok ya, makan, Pak. melok makan ya. Artinya tidak ada di dalam perencanaan kita gitu kan. Perencanaan kita kan menjual. Walaupun itu siapapun, karena kita jual, kita anggap itu menjual, walaupun itu keluarga kita. Jadi setengahnya sepertinya ya, bisnis itu kejam, ya. Kalau budaya kita bisnis itu kejam, padahal bukan. Karena kita harus mempunyai komitmen, prinsip, ya, bahwa bisnis itu bisnis itu adalah bisnis ya. Jadi apapun komitmen ya, apapun yang kita rencanakan jangan keluar dari rencana tersebut. Kalau mau ada, sempurnakan lagi perencanaannya. Walaupun itu keluarga. Kalau niat kita berjual, keluarga dihitung juga dia. Begitu juga dengan tenaga kerja. Biasanya ini ya, UKM yang melakukan kegiatan usaha memproduksi suatu produk barang ini, rumahan ya, dikerjakan oleh mungkin ibu yang jadi pengusaha, bapaknya atau anak-anaknya. Ini harus kita perhitungkan gajinya ya, supaya kita tidak rugi ya. Jadi semuanya itu harus diperhitungkan, direncanakan dengan matang, dengan menggunakan metode, menggunakan fungsi-fungsi manajemen POAT tadi. Dimulai dari planning, perencanaan. Terus kita mengorganisir
arti menghimpun kekuatan-kekuatan yang ada di dalam itu sendiri. Kalau keuangan tadi artinya kita harus bisa mengkondisikan, ya, mengorganisir keuangan-keuangan yang ada. Jangan sampai keuangan-keuangan yang ada ini di luar kontrol kita, ya. Nah, artinya ada pengeluaran-pengeluaran. Contoh ya, ini untuk sederhana saja supaya bisa diingat, ya. Bendahara tidak boleh lebih dari 1. Pemegang uang tidak boleh lebih dari 1. Itu merupakan fungsi kontrol, ya, fungsi kontrol. Seperti misal pernikahan, perkawinan, acara-acara yang bukan bisnis, kan ada bendahara kan cuma 1 kan, tuan rumah, ya. Bendahara, tuan rumah. Nah, jadi ada fungsi kontrol dari keuangan tersebut. Jangan sampai, ya, keuangan tersebut dipegang oleh banyak orang, ya. Nah, pernah enggak ngamati toko-toko, ya, kalau nak bayar itu kan enggak boleh dengan pelayannya kan, itu sebagai fungsi kontrol. Ada toko-toko yang siapapun bisa bayar di mana pun, ya, bayar dengan pegawainya boleh, hancur itu. Jadi itu kiat-kiat agar bisa keuangan itu bisa berkembang dengan baik. Kejam itu arti kita, ya, tapi kalau di bisnis tidak kejam. Kejam itu bisnis itu memegang komitmen bahwa ini duit dagang jangan digunakan untuk yang lain, untuk dagang itulah. Kita nganggapnya itu kejam. Kok anak cucung kita nak permen kan, tidak dikasih itu kan. Boleh kasih, cuman ganti duit, ya. Beli. Terus pemegang uang, jadi selalu dimanapun keberadaan uang itu harus dipegang oleh 1 orang, terkontrol organisasi. Accounting, ya, pelaksanaan. Ya tentunya itu sudah direncanakan, diorganisir dan dilakukan, ya. Terus selalu setiap tutup toko ataupun tutup beraktivitas, ya, itu dievaluasi, namanya controlling, ya, artinya dievaluasi ya. Kalau bahasa sederhananya itu ya dihitung-hitung lah kan, hitung mana untung rugi, Tutup mana buku, Pak, ya. Tutup buku, ya. Setiap hari itu. Kalau nak berhasil, jangan nunggu besok, ya. Terus harus dilengkapi dengan, kan otak kita ini kan terbatas, ya. Tadi aja lah 3 macam pesan tadi bela lupa galo. Catet, ya. Jangan, tidak mesti nak buat buku-buku yang bagus dengan kopelan-kopelan itu bisa tuh. Catet, ya. Jangan tidak dicatat, ya. Nah, jadi itu fungsi dari manajemen. Kalau fungsi manajemen ini dilaksanakan konsekuen gitu, ya. Kita ini banyak teori-teori yang kita abaikan, ya. Ya karena kita menganggap teori tersebut tidak pantas kita gunakan. Warung tuh kalau menggunakan teori itu bisa, misalnya usaha empek-empek keliling gitu, ya. Nah, apakah haram kita menggunakan teori dari adik-adik ini belajar di sini? Itu yang sering kita masa empek dibuat manajemen, itu yang kita kurang ini, ya. Itu yang salah, maksudnya banyak beberapa hal yang kita anggap salah itu, ya. Empek di manajemen. Kalau adik kalau ke Singapura itu, jangan terkecoh di sana, itu tukang taksi pakai dasi. Kata kita panitia yang nyambut kita, rupanya taksi gelap, ya, rapi gitu, ya. Jadi dari ojek, taksi lah rapi semua, ya. Nah, tukang pempek, ya buat apa, pemulung, ya, bisa. Tidak nutup kemungkinan pemulung itu menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Mungkin pemulung ada kantornya, bisa. Itu jangan pemulung kita anggap pemulung, ya. Nah, pemulung juga kan itu profesi itu, ya, bisa menghasilkan uang. Mungkin itu, ya, di manajemen ini, ya, diaplikasikan teori-teori yang ada tuh. Banyaklah baca buku, aplikasikan, ya. Itulah tugas mahasiswa sebenarnya, ya.
bukan tugas kami lagi sebenarnya, tugas adik-adik ini yang banyak belajar teori-teori ini untuk mengimplementasikannya ke dunia nyata lah, dunia nyata ya. Karena kalau teori-teori ini kan, kayak seperti dunia gaib ya, seperti di hayalan ya. Cuman ini yang salah, sering kita tidak menggunakan teori-teori ini ke kehidupan kita sehari-hari. Kita taunya belajar ya. Nah, tapi implementasinya tidak. Nah, mungkin itu. Terus syariah, suka sama syariah, Pak. Saya tidak menyatakan bahwa syariah itu suka sama suka ya. Suka sama suka. Yang namanya nanti dikonotasikan lain, tapi cuman syariah itu kan sesuai dengan tuntunan agama ya. Tapi intinya tuntunan agama itu pasti semua orang puas gitu ya. Tidak ada yang merasa berat sebelah dirugikan gitu, Pak ya? Kalau ini konvensional ya, bunga itu kan belum, misal kita pinjam bank ya, ada lagi provisi ya, ada lagi bunga, ada lagi tabungan beku ya, tabungan beku. Kalau tabungan beku 1 bulan ya, nah itu kan banyaklah di kita kan, kita minjam duit 100 juta, yang kita terima cuma 90, yang lain itu ditahannya dulu. Arti kan ada mangkal gitu kan. Nah, karena saya tidak ahli di bidang syariah mensyariah, saya mengartikannya bahwa syariah itu sesuai tuntunan agama dan orang senang sama senang. Jadi sama-sama puas, sama-sama ikhlas gitu ya. Sama-sama ikhlas tuh bukan, jangan diartikan sempit, sama-sama senang aja. Sama-sama senang gitu ya. Sama-sama bisa menerima, tidak ada yang merasa tertekan, diintervensi, dirugikan. Kalau minjem bank kan pecahnya baik, kita tuh senang ya. Tapi yang kita pinjam tidak sesuai dengan yang kita terima kan. Ya, pernah tidak ngalami minjam? Kalau di koperasi Bu gimana? Di koperasi minjam tidak dapatnya berapa kalau minjam? Misalnya minjam 100.000 dapatnya berapa, Mbak? Nah, potongan sudah. Itu kan? Oh, potongan. Oh, mirip dana buku juga, Pak. Mungkin masuklah kategori syariah ya. Ya artinya kan tidak ada yang mungkin itu yang dapat saya jawab dari Pak siapa tadi? Dari Doni, adik Pak. siapa? Doni. Adik Doni ya. Nah, jadi karena saya tidak ahli syariah itu ya. Yang maksud syariah yang versi saya tadi ya, tidak ada yang tidak ikhlas gitu ya. Artinya tidak ada yang tertekan, tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa terintervensi ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, nah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ingin bertanya, misalnya Bapak tadi bilang kredit kurs ya, kredit usaha untuk rakyat ya. Oke Pak, pertanyaan dari saya, untuk pengajuan kredit kurs itu Pak ya, biasanya kan ada KTA, kredit tanpa anggunan. Nah kalau untuk pengajuan kredit kurs di perusahaan-perusahaan seperti Pusri, Pertamina dan lain-lainnya itu harus ada anggunan atau tidak Pak? Gitu. Yang pertama. Yang kedua, masalah misalnya untuk pengajuan proposal Mbak ya. Proposal itu langkah-langkah awal itu harus disurvei atau harus misalnya menggunakan pengajuan apa tuh berkas-berkas atau kayak menurut Bapak tadi kan penyusunan proposal ya, jangan terlalu ada 3 macam tadi, jangan terlalu ke depan misalnya, takut apa itu ya Pak ya, kan namanya perusahaan Pak, dia melihat visi dan misinya Pak,
Jadi ketika kita mengajukan proposal di perusahaan, dia melihat visi dan misinya. Jadi kalau dia tidak melihat visi dan misinya, tidak mungkin proposal itu di-approve atau di-ACC ya Pak ya. Oke, itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Andriani Pak. Yang pertama nanti kredit krus. Apakah kalau kita ke perusahaan kan harus menggunakan agunan atau tidak gitu. Yang kedua, langkahnya untuk bikin proposal gimana caranya Pak biar nanti bisa di-approve atau di-ACC dari pihak yang bersangkutan, misalnya ke perusahaan atau ke koperasi dinas UKM Pak. Andriani ya. Ini persoalan memang ya. Kredit usaha rakyat itu bukan di BUMN, tapi dia di perbankan pelaksana, di BRI, Mandiri, BNI, BTN. Nah, anggunan itu ada yang berbentuk. Kalau anggunan itu sebenarnya ya, anggunan itu bisnis kita itulah, kegiatan usaha kita itulah yang menjadikan anggunan. Tapi anggunan di sini yang konotasinya artinya yang image kita sekarang ini, anggunan itu berupa jaminan BPKB, jaminan sertifikat dan lain sebagainya. Ini bukan anggunan, tapi ini jaminan tambahan katanya kan. Nah, yang dikeluhkan tadi jaminan tambahan ini. Nah, jaminan anggunan yang dijaminkan itu sebenarnya usaha kita itulah, kelayakan usaha kita itulah. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk mengajukan membuat proposal. Proposal ini menunjukkan bahwa yang kita inginkan itu, kegiatan usaha yang ingin dibiayai itu menguntungkan atau tidak. Nah, mungkin dilihat dari pembukuannya kali Pak ya. Ya, jadi nanti itu proposal juga. itu, makanya proposal itu harus jujur, dituangkan secara jujur apa adanya itu yang kita punyai. Karena nanti sesudah proposal mereka akan terjun ke lapangan, artinya memverifikasi benar dak ya usaha adik-adik di situ pembukuannya ini keuntungan sekian kan dilihat dari proposal, memverifikasi namanya. Nah, itulah anggunan. Ternyata ini tips ya. Kalau di perbankan itu, kalau kita baru berhubungan dengan perbankan, ini memang mereka ada beberapa persennya ini istilahnya kurang yakin lah itu kan. Nah, kurang yakin inilah diikat dengan jaminan dalam bentuk barang tadi, BPKB misalnya sertifikat tanah, itu jaminan tambahan namanya, karena dia belum 100% yakin, apalagi kita baru pertama berhubungan dengan perbankan. Nah itu, tapi kalau misalnya berlanjut ya, apalagi dia diberi tahapan-tahapan, mungkin pinjamannya tidak penuh, mungkin kan misalnya hanya 20 juta yang kita minta 100 juta, 20 juta dulu kan. Tapi kalau ini dimanfaatkan dengan baik, kembali dengan baik, termasuklah poin dari perbankan, nanti ditambahkan lagi ya. Walaupun nilai anggunan tadi tidak sesuai lagi, mungkin nilai anggunan tadi malah lebih murah dari apa yang diberikannya. Jadi seperti itu. Jadi anggunan itu tetap ada di kredit usaha rakyat ini, tapi itu bukan pokok. Kalau memang dia 100% yakin dengan proposal yang kita ajukan, ini tidak pakai anggunan. Terus kalau memang ini menjadi kendala terus, arti kita nih baru berhubungan dengan bank ya, tidak punya anggunan, tidak punya sertifikat. Kita ada namanya PT Jamkrida. PT Jamkrida ini perusahaan yang menjamin kredit ya, kredit yang UKM yang tidak punya sertifikat, tidak punya anggunan tadi, ada PT Jamkrida ya. Nah, terus yang kedua, dia nanti survei ya, makanya proposal itu harus jujur. Nah, proposal itu banyak ditinjau dari, yang penting ya dalam mengajukan kredit ini kita harus bukan survei,
tahu dulu program apa yang ada di tempat yang kita tuju. Kalau bank, misalnya di bank BRI, artinya ada program kredit apa gitu kan, KUK, KUR ini kan macam-macam tuh, ada kredit investasi, ada kredit modal kerja kecil ya. Itu dulu ada enggak programnya, karena bank ini tidak mau melayani kalau kita salah mengajukan program. Jadi proposal masuk, salah, sudah didiamkan. Ya. Kita tunggu-tunggu, bertahun-tahun lah kita tunggu. Nah, ya. Di reject. Tapi kita tidak tahu di reject. Aman tahu kan kita ngusul lagi kan. Nah, oleh karena itu tipsnya itu tahu dulu programnya. Ada enggak di situ program? Terus yang dituju tepat dulu. Jadi arti kita tuh tanya dulu kan, komunikasi dulu dengan perbankannya. Kalau misalnya kita tujukan kepada direktur BRI mana salah alamat itu, tidak dilayani juga, ya. Dia nak ngubungin kita, dia tidak ada waktu, ya. Proposal numpuk. Jadi itu pertama harus tepat dulu siapa yang kita tuju, programnya apa ya. Nah itu tipsnya. Terus yang kedua, jadi proposal itu tidak hanya menilai visi misi, tapi ya kalau visi misi itu kan relatif lah ya. Tapi dia tuh harus lihat dulu peluangnya, peluangnya itu, misal ya kita apa ya, bisnis kita itu produk tuh baru ya, dia juga baru dengar. Artinya kan dia mempertanyakan peluangnya, bisa berkembang apa tidak, kalau dipinjamkan bisa dibalikkan atau tidak, jangan-jangan jadi masalah, bisa jadi kredit macet. Nah itu, jadi visi misi tidak terlalu ini kalau visi misi ya. Nah yang kedua, BUMN ini bukan perbankan ya. BUMN ini bukan pemodal. Bisa jadi suatu saat dia tidak melayani lagi. BUMN ini merupakan pesan dari pemerintah agar bisa membantu UMKM, pesannya ya. Itu laba bagian dari pemerintah ini yang dititipkan ke badan usaha milik negara untuk membantu permodalan UKM. Bunganya paling tinggi 6% setahun, nanti 0,5 ya. 6% setahun paling tinggi. Proposalnya beda. Proposalnya isian blanko. Jadi seperti apa namanya? Seperti formulir. Beda dengan yang perbankan tadi ya. Nah, itu artinya bukan proposal, artinya mengisi formulir ya. Nah, jadi itu bedanya. Karena apa? Karena BUMN ini duitnya bukan duit BUMN, duit pemerintah yang keuntungan BUMN itu kan ada bagian pemerintah. Pemerintah ngambilnya, titipkan aja ke BUMN. Nah, itulah yang dibantukan. BUMN yang dituju harus BUMN yang berada dekat dengan kita. Ya. Kalau misalnya dekat PT Pusri Pertamina ya. Nah, di lingkung itu. Karena dia sifatnya PKBL. Apa namanya? PKBL Bina Lingkungan ini ya. Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program kemitraan itu, Pak. Apa? Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, PKBL ya. Program kami sudah lama tidak tahu, dulu PKBL dulu, sekarang jadi CSR gitu kan. Nah. Ke koperasinya. Tidak tahu ya, karena di situ di Pusri itu ada PKBL memang CSR-nya. Kalau koperasinya bukan, koperasi mungkin koperasi karyawan itu. Dia di ini ya, di apa namanya? Ada dia tuh di divisi PKBL ada dia. Nah jadi bisa melalui bank itu proposal. Kalau BUMN itu dia ada blanko khusus BUMN itu. Mungkin itu. Oke, mungkin karena kita mau sholat Jumat, saya batasin sampai dengan 3 pertanyaan saja ya. Oke,
Oke, sebagai ucapan terima kasih, saya mohon kesediaan Ibu Arsyari untuk memberikan piagam penghargaan pembicara untuk Bapak Wawan Gunawan. Oke, silakan Ibu Arsyari dan Johnson untuk didokumentasikan. Oke, demikianlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Kita tadi sudah membahas bagaimana untuk menjadi seorang wirausaha sukses. Sedikit yang akan saya simpulkan, sebentar saya lihat catatan saya. Oke, dari kesimpulan saya, kalau wirausaha itu harus mampu membaca peluang, kreatif dan membaca kondisi atau situasi. Seorang pengusaha harus mampu berpikir positif, dan materi atau uang bukan menjadi satu-satunya pendorong keberhasilan sebuah usaha, tetapi modal, skill, niat, dan perilaku yang baik adalah modal terpenting berjalannya sebuah usaha. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa sekalian. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, juga Pak Wawan Gunawan juga mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan dalam penyampaian materi kita pada siang hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi pada sesi selanjutnya di jam 1:30. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Silakan buat yang Oke pemirsa Palkomtek TV, kita balik lagi di Bazar Palkomtek 2015 ya. Kita bisa lihat di sini sudah banyak sekali stand-stand yang udah Agra bilang tadi, mulai dari makanan, ada juga pameran reptil di sebelah sana, ada juga minum-minuman, dan juga ada bagian fashion, ada jual-jual baju. Tapi sekarang Agra mau lihat baju-baju dulu, karena di sana kayaknya kelihatan koleksinya bagus-bagus. Boleh kita ke sana dulu ya. Oke, di sini kita udah lihat di banyak sekali pilihan-pilihan bajunya. Kita lihat dulu yang jaganya mana nih yang jaganya. Oh, mbaknya pakai masker. Takut ada asap ya. Atau ini nih, teroris kayaknya mbak nih. Halo mbak, kita boleh kenalan dulu mbak di sini boleh? Mbak, ini stand nih ada apa aja nih? Ada jual apa aja? Sweater. Apa? Sweater. Sweater aja. Ini kalau sweater sama jaket. Oh, ini kita bisa lihat jaket-jaketnya. Ini kira-kira kalau saya yang beli harganya diskon nggak? Nah, kurang tahu. Ah, diskon ya. Diskon 90% ya. Ya. Boleh ya? Ya di sini banyak pemirsa Palkomtek TV, banyak pilihan, ada baju sweater buat cewek juga, ada juga di situ jaket-jaket buat cowok dan banyak lagi ya. Pasti nanti saya bakal beli satu karena di sini bagus-bagus dan yang pasti harganya terjangkau ya. Jadi ikutin terus keseruan kita di Bazar Palkomtek 2015. Jangan kemana-mana, stay tune.